Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Fauzia. Saya dari jurusan manajemen kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Tujuannya yang pertama untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan total aset lancar. Yang ketiga, mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar. Manfaat rasio likuiditas. Rasio likuiditas memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi dana yang dibutuhkan ketika ada kebutuhan darurat atau mendesak. Yang kedua, mempermudah nasabah yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, menjadi poin penentu sebuah perusahaan untuk mendapat persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio ini untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya, yang dipakai dalam perhitungan akuntansi sesuai jenis-jenis laporan keuangan. Jika perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar bernilai tinggi, maka kemampuan perusahaan juga tinggi untuk melunasi utang lancarnya. Rumusnya adalah current ratio sama dengan current aset dibagi current liabilitas. Yang kedua, rasio lancar atau quick ratio. Quick ratio dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar. Namun, tanpa persediaan, karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi uang dibandingkan aset lainnya, quick aset meliputi piutang dan surat-surat berharga. Semakin besar nilai rasio, maka kondisi perusahaan semakin baik. Rumusnya adalah rasio lancar sama dengan current asset kurang inventory dibagi current liabilitas. Yang ketiga adalah working capital to total asset ratio. Rasio ini dipakai untuk menilai likuiditas dengan menghitung total aktiva dan posisi modal kerja. Hakikat akuntansi sangat berpengaruh pada rasio jenis ini. Rumusnya adalah working capital to total asset ratio sama dengan current asset dikurang current liabilitas dibagi sales. Yang keempat, rasio kas atau cash ratio. Cash ratio digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk melunasi kewajiban utang jangka pendek. Uang kas bisa berbentuk rekening giro. Rumusnya adalah rasio kas sama dengan kas dibagi current liabilitas. Selanjutnya, contoh soalnya. Di sini kita akan mencari analisis current ratio. Yang pertama, kita akan cari current asset atau jumlah aset lancar 2018 dan 2019. Jumlah aset lancar 2018-nya kita copy ke current asset, 2019-nya di copy ke current asset. Selanjutnya, current liabilitas atau liabilitas jangka pendek lainnya. Kita akan cari 2018-nya. Kita copy. Kita masukkan di 2018. Selanjutnya 2019.
Termasukkan di 2019. Setelah itu kita cari jumlahnya, yaitu dengan cara sama dengan current asset dibagi current liabilitas. Sama halnya dengan yang di atas, kita akan membuatnya. Current asset dibagi current liabilitas. Setelah itu kita masukkan, kita jadikan menjadi persen. Kita copy lagi. Setelah itu kita ubah ke persen. Setelah itu kita ubah ke persen. Selanjutnya kita akan mencari analisis quiz rasio. Yang pertama kita masukkan current asset 2018, jumlah aset lancar lainnya. Selanjutnya 2019. Setelah itu kita mencari inventory atau persediaan. Persediaan. Kita copy ke 2018. Selanjutnya 2019. Selanjutnya kita akan mencari current liabilitasnya. Kita masukkan ke 2018. Setelah itu 2019. Setelah itu kita akan menghitung jumlahnya, yaitu rumusnya sama dengan current asset, buka kurung, current asset dikurang inventory dibagi current liabilitas. Selanjutnya 2019 sama dengan current asset dikurang inventory dibagi current liabilitas. Selanjutnya kita jadikan menjadi persen. Kita copy dulu. Kita blok, setelah itu kita jadikan persen. Selanjutnya kita akan mencari analisis net working capital to sales ratio. Di sini kita akan mencari current asset sama seperti di atas, yaitu jumlah aset lancar 2018 dan 2019. Kita masukkan ke current asset 2019-nya juga. Selanjutnya current liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek lainnya. Selanjutnya yang 2019 kita copy lagi. Masukkan di 2019.
Setelah itu kita mencari sales. Sales atau penjualan dan pendapatan jasa. Kita masukkan di sales. Selanjutnya 2019. Selanjutnya kita cari jumlahnya, yaitu rumusnya sama dengan buka kurung current asset dikurang current liabilitas tutup kurung dibagi sales. Itu sama dengan current asset dikurang current liabilitas dibagi sales. Selanjutnya yang kedua sama dengan current asset dikurang current liabilitas dibagi sales. Selanjutnya kita copy lagi. Kita masukkan di persen. Setelah itu kita ubah ke persen. Setelah itu kita cari yang analisis cash ratio. Cash yaitu sama dengan kas. Kas dan setara kas. Kita copy 2018-nya. Selanjutnya 2019. Selanjutnya current liabilitas atau liabilitas jangka pendeknya yang tadi sudah ada di atas, jadi kita copy saja yang dari atas. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan jumlahnya sama dengan cash dibagi current liabilitas. Selanjutnya sama dengan cash dibagi current liabilitas. Setelah itu kita masukkan jumlah yang ini ke persentase. Kita ubah ke persentase. Kita rapikan warna-warnanya. Sekian dari saya, terima kasih.